nanti akhirnya naik lagi ke atas. Level Kurang lebih support kayak yang gitu. baru ya. Betul Kita banget, betul bilangnya. banget. Mhm, mhm. Oke, untuk para cuan troopers dan juga smart traders, saya ingatkan kembali ini disclaimer on begitu ya. Ini proyeksi. Tadi di awal juga udah sempat kita informasikan gitu ya. We don't know what will happen to the stocks, tapi at least ini ada gambaran dari Bro Andi. Thank you banget. Ini untuk saham Bumi yang hari ini jadi saham yang paling hype di akhir pekan. Iya. Moga-moga para cuan troopers dan juga smart traders ini bisa dapat cuan di sini ya, jangan malah nyangkut di emiten Bumi ini. Oke, boleh kita next gitu ya Bro Andi ya ke saham yang Boleh. kedua ada Astra International. Nah, ini juga tadi sempet sih sesungguhnya saya ngelihat kayak Astra International ini dari sesi satu itu udah posisi pertama, tapi mendadak di sesi kedua mau closing dia dilewatin sama Salib. Bumi gitu. Tapi iya disalip dia. Sekarang dia jadi yang nomor dua nih. Gimana nih Astra International? Oke, ini Astra International. Balik lagi, kita mau coba untuk analisis di weekly time frame-nya terlebih dahulu ya. Nah, di weekly time Mhm. frame di sini, kalau kita perhatikan memang market-market itu atau saham-saham udah notabene rebound dari Maret 2020 ya di sini. Jadi kalau kita coba Iya, untuk membuat sebuah ini ya, sebuah struktur kurang pattern lebih ya ya. seperti ini. Heeh. Jadi udah kembali bergerak di struktur yang bullish. Nah, di sini saya mau coba untuk create trend line. Balik lagi saya akan pindahin ke line chart di sebelah sini. Kemudian saya akan pakai trend line. Saya akan tarik Mhm. dari titik yang terluar di sini, saya sambungin ke sini gitu ya. Saya sambungin Mhm. kurang lebih di sini. Dan di sini juga sebenarnya saya bisa copy gitu ya trend line yang ada di sini ke titik yang ada di sini. Biar jelas di titik ada di Oh, sini oke. untuk membuat sebuah proyeksi channel gitu ya, atau pergerakan bullishnya di sebuah range tersebut. Kayak gitu kurang lebih. Mhm. Nah, kemudian Hmm. kita balikin lagi nih kalau udah selesai membuat trend line, kita balikin lagi ke candlestick. Nah, jadi memang Mhm. proyeksi kenapa di sini juga bisa dibilang sebagai area resistance itu bisa terlihat juga atau kita bisa menggunakan trend line gitu ya. Ketika di area bawah sini, area bawah-bawah ini itu merupakan area yang ideal untuk kita melakukan buy. Tapi kalau di atas sini itu area yang ideal untuk kita melakukan sell atau taking profit. Sell. Iya, Kayak gitu. oke. Nah, sekarang kita mau coba lihat daily time frame-nya. Kita Mhm. mau lihat dulu nih sebenarnya waktu secara kacamata besarnya itu sebenarnya masih Mhm. uptrend gitu ya. Cuman saat ini ada yang namanya secondary reaction, dia koreksi ke bawah. Primary trend-nya itu masih di bawah sini. Jadi selama Mhm. primary trend yang di sini nggak berhasil ditembus ke bawah, which is adalah di sini, level yang ada di sini, itu sebenarnya masih dalam kategori uptrend gitu ya di weekly time frame. Nah, yang Mhm. menarik adalah ASI ini kan kemarin sempat koreksi ya ke bawah, dan di sini itu ada sebuah gap yang tertinggal gitu. Di sini ada sebuah gap kalau teman-teman perhatikan, Iya, ini betul. bisa dilihat ya. Nah, ini ada sebuah Gap gap. up ya. Ya, ini gap up ya, Heeh. breakaway gap di sini. Dia break area resistance yang ada di sini dan kemudian naik ke atas. Nah, area resistance di sini sebelumnya balik lagi bisa berpeluang untuk menjadi area support di bawah sini. Nah, selain area resistance menjadi area support, gap yang ada di sini itu juga sebenarnya berfungsi sebagai support dan atau resistance. Kalau di dalam hal ini adalah support karena gapnya ada di bawah Mhm. daripada harga sebelumnya. Nah, yang menarik adalah di sini kalau kita perhatikan, um, ini ada sebuah candlestick pattern yang aku lupa gitu ya. Dia namanya Mhm. apa gitu ya, sebutannya apa? Tweezer bottom kalau nggak salah ya. Iya, iya. Coba kita cek Tweezer, sebentar. ada tweezer top, ada tweezer bottom. Tweezer bottom gitu kalau nggak salah. Iya, iya, Jadi itu iya. juga merupakan, nah di sini kayak gini nih, tweezer bottom. Hmm. Jadi kurang lebih body candle-nya itu mirip dan ada di area support gitu ya. Nah ini ada potensi pembalikan arah. Walaupun secara volume itu masih belum kelihatan Mhm. kemarin ketika di area support. Ini volumenya masih rata-rata aja. Tapi baru kelihatannya banget Mhm. itu di hari ini justru. Di hari ini kalau kita lihat ini volumenya spike naik ke atas. Ini volumenya di bawah ini Aha. spike naik ke atas dan kalau kita lihat dia berhasil breakout di minor resistance-nya di sebelah sini. Jadi kalau kita perhatikan
short term-nya aja ya, short term time frame-nya aja, dia udah membuat yang namanya high, di sini membuat higher low, kurang lebih seperti ini. Jadi mungkin proyeksi ke depannya dia akan memanfaatkan struktur tersebut untuk kembali naik ke atas karena dia udah udah berhasil rebound daripada area support yang ada di sini, dan ternyata ada flow yang masuk di perdagangan hari ini yang luar biasa. Tapi balik Cukup lagi besar, tetap harus kita perhatikan. Tetap harus kita perhatikan. Kenapa? Karena di sini juga dia membuat yang namanya gap gitu ya. Mungkin nggak kelihatan teman-teman. Ini mungkin nggak kelihatan, tapi definisi dari gap adalah adanya kekosongan atau jarak atau loncatan dari close candle sebelumnya ke open market hari ini. Jadi kalau kita lihat close market sebelumnya itu di sini di 6050 gitu. Ini di 6050 close-nya. Tapi open-nya di hari ini itu di atas ini di 6150 dan sempat ke bawah sedikit lalu ke atas lagi. Jadi ini bisa diconsider ada gap kecil lah sebenarnya di sini. Jadi saat ini mungkin ada potensi untuk melakukan kenaikan karena di sini juga didukung dengan volume yang tinggi. Cuman kita masih lihat bahwa indeks kita masih ada di sebuah area yang terbatas gitu ya, kenaikan dan penurunannya. Jadi mungkin pergerakannya juga untuk saham ASI ini masih akan terbatas. Level resistance selanjutnya juga akan ada di sini kurang lebih. Jadi ini juga akan menjadi the first target gitu ya untuk saham ASI naik ke atas. Kurang lebih kayak gitu sih. Wah, sangat detail luar biasa, Bro Andi. Ini mungkin sebelum kita beranjak ke saham yang ketiga ya, saham yang ketiga, hot stock yang ketiga yang lagi merger gitu. Ini boleh kita ngobrol sedikit nih terkait dengan view dulu nih sebelum kita balikin lagi ke technical review dari Bro Andi. Sorry nih ya Bro Andi, kita bolak-balik mulu nih. Soalnya supaya para cuan troopers dan juga smart traders kita itu nggak panas kepalanya ngelihat ngelihat candlestick dari dua emiten tadi. Kita rehat sejenak, kita napas sejenak nih buat para cuan troopers dan juga smart traders yang ingin memberikan komentar. Nah, ini ya, saya buka kembali nih kolom komentarnya, dan juga yang ingin bertanya boleh nanti masukkan di kolom pertanyaan. Karena menarik sekali hari ini Bro Andi bisa kasih gambaran dan juga kasih proyeksi ke depannya akan seperti apa. Nah, Bro Andi, ini kalau kita lihat gitu ya, untuk terkait dengan cara Bro Andi memproyeksi dan juga menggambar dan lain sebagainya, ini banyak banget nih para cuan troopers dan juga smart traders yang pingin tahu belajarnya gimana sih Bro Andi. Ini ngambil sertifikasinya berapa banyak sih ini sampai bisa seperti itu? Atau ini ada sense tersendiri gitu, sense atau taste dari Bro Andi yang dimasukin ke dalam cara melihat dan juga menggambar proyeksi teknikal dari satu candlestick? Oke, thank you untuk pertanyaannya. Jadi kalau ditanya belajar dari mana, sejujurnya learning by experiencing gitu ya. Jadi memang dari dulu tuh awalnya kenapa aku memang fokusnya di technical gitu ya, untuk di market saham sendiri, karena aku waktu pertama kali terjun itu di currency trading atau di forex trading. Dan notabene kalau kita trading di forex itu biasanya lebih short term, dan kita juga melakukan 95% analisis technical gitu ya. Jadi disitulah kita mempelajari benar-benar ilmu technical analysis atau elemen technical analysis. Kemudian ketika kita coba untuk merambah market yang baru yaitu saham, ternyata technical analysis itu works di hampir semua market apapun itu. Yang penting ada yang namanya candlestick dan yang penting yang ada namanya volume. Jadi sebenarnya gini, mungkin teman-teman di luar sana banyak yang bilang technical analysis itu adalah teknik tarik-tarik garis gitu ya. Jadi kita tuh cuman sekedar istilahnya tarik-tarik garis, abis itu dapat satu kesimpulan ini buy atau sell. Sebenarnya nggak sesimpel itu. Technical analysis itu sebenarnya kita mempelajari psikologi yang ada di dalam market, supply and demand yang ada di dalam market seperti apa saat ini. Apakah saat ini sedang fear atau greed, atau saat ini sedang optimis atau pesimis. Itu yang sebenarnya kita coba untuk gali secara technical analysis. Garis yang kita tarik atau indikator yang kita gunakan itu tuh sebenarnya hanya sebuah tools aja, alat bantu aja. Kalau saya sering analogikan seperti ini, sebenarnya
Kita ilmu technical analysis itu mirip sama ilmu fisika. Jadi kalau ilmu Mhm. fisika itu kita juga banyak belajar rumus gitu ya. Ada rumus untuk tekanan, apa rumusnya gitu ya. Ada rumus untuk gravitasi misalkan apa rumusnya. Ini Betul. juga sama sebenarnya. Di technical analysis juga ada elemen-elemennya. Kita mempelajari tren, kita mempelajari support resistance, kita mempelajari indikator ABC. Nah, elemen tersebut itu sebagai senjata kita. Jadi apa yang pengen kita cari di dalam sebuah grafik gitu ya atau market itu kita mencari psikologi, tapi perlu alat bantu tadi. Alat bantunya apa? Lihat tren analisisnya seperti apa. Kita pakai yang namanya support resistance-nya saat ini ada di level psikologinya atau enggak. Kemudian kita juga lihat indikatornya, apakah momentumnya sekarang sudah overbought atau oversold. Jadi memang Mhm. um, ilmu technical analysis itu dipelajari bukan cuma sekedar tarik-tarik garis aja, tapi kita understanding apa yang sedang terjadi di market sebenarnya saat itu. Kurang lebih kayak gitu sih. Nah, kalau fisika kan nanti Mhm. ujiannya gitu ya, kalau misalnya ini kita harus menyelesaikan soal gitu ya. Misalkan ada budi, kemudian melaju gitu ya menggunakan mobil dan kecepatan sekian, dicarilah apanya gitu ya. Kemudian kita kalau kita mau mencari kecepatan, kita pakai rumus kecepatan misalkan. Nah, sama kalau di analisis juga, di analisis teknikal juga, misalkan kita pengen mencari area kita untuk beli gitu ya istilahnya. Ya udah kita Mhm. coba untuk cari supportnya di mana, menggunakan trend line gitu ya, atau menggunakan rectangle tool untuk mencari harmonik, untuk mencari statis supportnya di mana. Kurang lebih seperti itu sih. Oke, menarik sekali nih. Belajarnya ini benar-benar by experience ya. Jadi benar-benar pengetahuannya itu dapat dari pengalaman langsung gimana cara untuk menganalisa satu emiten. Yang ternyata secara teknikal itu apply ya to all candlestick. Oke, kita langsung tanyain deh di beberapa menit terakhir. Ini kita mau langsung tanya ke Bro Andi. Saham yang ketiga, ini yang salah satu hot stock kita pada hari ini ada BMTR yang katanya merger gitu ya, di mergerin, makanya tiba-tiba volumenya naik berapa ratus persen untuk perdagangan hari ini. Nah, Oke, boleh. Jadi udah disiapin nih ternyata. belum belum. Kita ganti dulu Oh nih belum, oh BMTR. itu yang tadi ya, itu yang tadi. Oke, nah Nah, nih, ini dia. ini ada dua nih, tinggi banget tuh volumenya kan, dadakan berapa ratus persen. Oke, ini komentarnya saya matikan dulu ya, John Troopers. Oke, nah balik lagi ke weekly time frame. Kita mau lihat dulu dari weekly time frame-nya seperti apa nih ya. Sebenarnya di weekly time frame kalau saya melihat data tersebut masih kurang jelas, biasanya saya akan naikin lagi nih ke bigger time frame gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan sebenarnya. Nah, di bigger time frame di sini oke, kita mau lihat dulu nih ya secara garis besar BMTR itu Mhm. kurang lebih pergerakannya seperti apa. Nah, dulu ini ada satu area yang menjadi daya tarik saya untuk lihat gitu ya. Nah, di sini ternyata adalah area support beberapa tahun yang lalu. Ini 2009 dan 2008. Di sini sempat ada area support. Dan kalau kita panjangin tarik ke atas, ini juga merupakan area psikologi ternyata. Jadi kalau beberapa kali di sekitar harga 150 ini berhasil rebound ya, sekali dua kali, ternyata itu juga masih merupakan area psikologis yang work di tahun 2020. Jadi tahun Mhm. 2020 di sini kita lihat harganya sempat rebound juga dari area support. Nah, di sini kita juga mau lihat apakah di area support ini memang reboundnya sudah valid gitu ya dengan momentum oversold atau belum gitu. Caranya gimana? Nah, di sini saya menggunakan sebuah indikator atau alat bantu yaitu MACD. Jadi kalau misalkan seperti tadi ya soal fisika atau rumus, kalau kita perlu untuk melihat momentum, kita mau lihat kita harus perlu indikator apa atau alat bantu apa. Dan di sini saya menggunakan alat Mhm. bantu MACD kurang lebih di sini. Um, Hmm. nah, di sini ya MACD. Ini adalah indikator MACD. Nah, di sini MACD. Nah, di sini sebenarnya kita mau lihat dulu momentum daripada BMTR ini. Nah, kalau kita perhatikan secara harga, BMTR ini konstan sekali beberapa dari sini ya. Kalau kita lihat perhatikan dari 2016 di sini dia membentuk lower low lagi di sini, membentuk lower low lagi di sini, sampai di sini Mhm. membentuk lower low lagi. Ternyata beda dengan indikatornya. Indikatornya justru sudah melihat bahwa
ini ada Ada potensi kenaikan. dia sudah oversold gitu ya, karena di sini sudah ada yang namanya divergence. Jadi kalau kita lihat di sini momentumnya, ketika dia membentuk lower low di atas, di sini dia tidak membentuk lower low, malah dia membentuk yang namanya higher low di sini. Higher low, dan higher low lagi. Jadi di sini kita melihat bahwa adanya pelemahan ketika dia turun, sebenarnya ini turunnya itu tidak diikuti dengan kekuatan volume yang besar. Artinya di sini ada pelemahan penurunan gitu ya. Kita bisa lihat juga nih dari volume. Ini volumenya ketika dia merah ternyata kosong, nggak terlalu besar. Tapi ketika candle-nya hijau, di sini candle-nya juga lumayan kenceng gitu ya. Cuman dia masih harus menunggu dulu sampai dia ada di area support. Baru kalau kita perhatikan di sini ada volume yang muncul di dalam 1 bulan. Itu luar biasa signifikan. Seperti itu kurang lebih di sini. Nah, itu adalah view secara monthly gitu ya. Kita udah tahu ini ada area support, kemudian sudah ada yang namanya pelemahan momentum ketika dia turun karena ada bullish divergence. Kemudian kita coba lihat weekly time frame-nya lagi. Nah, di sini weekly time frame kita mau lihat lagi. Nah, di sini jelas ya ada yang namanya divergence antara harga dengan indikator. Di sini ada pelemahan momentum. Ini tepatnya itu ada di support, maka dari itu ada potensi dia reversal. Dan di sini juga kalau kita analisis secara volume, ini volumenya ketika membentuk bullish candlestick itu munculnya besar gitu ya volumenya. Tapi ketika dia turun lagi, di sini merah turun ke bawah, volumenya cenderung lebih kecil daripada volume naik. Kayak gitu. Ini adalah sebuah indikasi akumulasi sebenarnya. Dan dalam beberapa waktu ketika dia rebound, di sini dia membentuk sebuah akumulasi fase gitu ya, fase akumulasi. Kalau kita perhatikan di sini volumenya juga cenderung stabil, standar, tapi beberapa waktu di sini ketika market yang hijau atau naik, volumenya juga tinggi-tinggi. Di sini ada spike, di sini paling penting itu di sini nih, di sini juga ada spike beberapa kali. Kalau kita lihat ke daily itu jauh lebih jelas ya. Sebentar. Nah, di daily di sini lebih jelas nih, volume hijaunya naiknya beberapa kali, cuman memang masih sideways gitu. Nah, memang untuk swing trader itu ketika market sideways seperti ini, walaupun ada indikasi akumulasi, itu tetap kita harus sabar nunggu sih sometimes gitu ya. Jadi memang baru banget breakout itu kemarin ketika kita lihat di sini kotak ini akhirnya ditembus ke atas gitu ya. Satu candlestick ini dengan volume yang sangat signifikan itu berhasil breakout daripada resistance. Jadi resistance terdekatnya mungkin di sini dan hari ini melanjutkan kenaikannya lagi naik ke atas. Artinya memang di sini ada indikasi reversal yang sebenarnya udah bagus ya secara price action analisisnya. Tinggal nanti next-nya kita cari area resistance-nya sebagai target kenaikan. Jadi resistance-nya kurang lebih ada di sini. Jadi ada potensi untuk mengunjungi area 500 dalam in the near future lah, istilahnya gitu. Oke, luar biasa, keren banget, Bro Andi. Gila, 3 saham langsung dibabat oleh Bro Andi dan langsung memberikan proyeksi gitu untuk para cuan trooper.